Pernah nggak sih kalian lihat tempat fotokopi penuh saat menjelang wisuda? Karyawan bertambah, antrian tetap panjang, mesin bekerja tanpa henti. Tapi pertanyaannya, apakah saat kita menambah tenaga kerja akan membuat produksi meningkat secara maksimal atau bahkan tidak? Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana teori produksi dalam jangka pendek dan hukum diminishing return benar-benar terjadi pada usaha fotokopi saat musim wisuda. Saat menjelang wisuda, permintaan jasa percetakan skripsi menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena mahasiswa mencetak dan menjilid dalam waktu yang bersamaan, sehingga menyebabkan kelonjakan produksi. Nah, biasanya hal yang dilakukan oleh percetak tersebut untuk memenuhi permintaan itu, mereka menambah tenaga kerja tetapi tidak menambah mesin. Nah, kita bisa menganalisiskannya menggunakan teori produksi dalam ekonomi mikro. Kami telah melakukan wawancara di sekitar kampus. Nah, kami menemukan beberapa kondisi yang berbeda. Yang pertama, terjadi peningkatan jumlah pelanggan. Dan yang kedua itu, pekerja jadi bekerja secara lembur. Yang ketiga itu, mesin cetak digunakan terus-menerus. Dan yang keempat itu, terjadi antrian karena proses jilid dan percetakan. Nah, untuk memenuhi permintaan tersebut, biasanya pemilik menambah tenaga kerja sementara, namun mesin cetaknya tetap sama. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya produksi jangka pendek. Yang ketiga, landasan teori, di mana teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara input faktor produksi dengan output hasil produksi. Dalam jangka pendek, terdapat dua faktor produksi. Yang pertama itu faktor variabel dan faktor tetap. Di mana dalam kasus ini faktor variabelnya yaitu tenaga kerja dan faktor tetapnya yaitu mesin cetak. Menurut hukum diminishing return menjelaskan bahwa apabila terjadi penambahan faktor variabel sedangkan faktor produksi tetapnya tidak bertambah, maka hasil outputnya juga akan menurun. Dalam video ini, kami melakukan wawancara dengan salah satu pegawai percetakan yang berada di sekitar kampus untuk mengetahui kondisi permintaan jasa percetakan, terutama saat menjelang wisuda. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa permintaan jasa percetakan memang meningkat saat mendekati masa wisuda. Hal ini terjadi karena banyak mahasiswa yang mencetak skripsi, laporan akhir, serta melakukan penjilitan dokumen sebagai syarat kelulusan. Ketika jumlah pelanggan meningkat, pihak percetakan biasanya mengatur pelayanan dengan lebih baik, seperti membagi tugas antar pegawai, ada yang mengoperasikan mesin cetak, menyiapkan kertas, dan mengurus proses penjilitan, sehingga pekerjaan dapat selesai lebih cepat. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa percetakan biasanya tidak menambah jumlah mesin cetak saat permintaan meningkat. Mereka lebih memilih memaksimalkan penggunaan mesin yang sudah ada agar lebih bisa melayani pelanggan dengan efisien. Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa menjelang wisuda menjadi salah satu waktu paling sibuk bagi usaha percetakan di sekitar kampus karena meningkatnya kebutuhan mahasiswa terhadap layanan percetakan. Ayo berlatih. Menjelang wisuda, permintaan cetak dan jilid skripsi di percetakan sukses wisuda meningkat drastis. Dalam kondisi ini, pemilik usaha ingin meningkatkan jumlah produksi agar dapat memenuhi permintaan mahasiswa, di mana percetakan memiliki satu mesin cetak sebagai faktor produksi tetap, kemudian tenaga kerja sebagai faktor produksi variabel. Untuk meningkatkan produksi, maka pemilik menambah jumlah pekerja setiap harinya. Kemudian didapatlah sebuah data produksi per hari, di mana bisa kita lihat pada tabel di sini.
di mana TP merupakan jumlah skripsi yang dicetak per hari, kemudian MP tambahan produksi akibat penambahan satu tenaga kerja. Kemudian diketahui perhitungan marginal produk atau MP, yakni MP sama dengan delta TP dibagi delta L. Atau untuk mencari delta TP ialah TP2 dikurangi dengan TP1, kemudian untuk mencari delta L sama dengan L2 dikurangi L1. Kemudian di sini untuk mencari MP pekerja kedua ialah terlebih dahulu kita akan mencari delta TP. Delta TP sama dengan 25 dikurangi 10 sama dengan 15. Delta L sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Sehingga MP pekerja kedua delta TP dibagi delta L sama dengan 15 dibagi 1 sama dengan 15. Kemudian MP pekerja ketiga delta TP sama dengan 35 dikurang 25 ialah 10, kemudian delta L 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sehingga delta TP dibagi delta L sama dengan 10 bagi 1 ialah 10. Terakhir, MP pekerja keempat, delta TP sama dengan 40 dikurang 35 sama dengan 5, delta L 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka delta TP dibagi delta L 5 dibagi 1 sama dengan 5. Berikutnya di sini terdapat dua kurva. Yang pertama ialah kurva total produk atau TP. Di gambar pertama menunjukkan TP terus naik tetapi semakin landai, artinya produksi masih bertambah namun kecepatannya melambat. Kemudian kurva kedua ialah kurva marginal produk atau MP. Menunjukkan MP menurun sangat tajam dari 15 ke 10 kemudian lalu ke 5. Ini membuktikan terjadinya diminishing return karena tambahan output makin kecil walaupun tenaga kerja ditambah. Penambahan tenaga kerja tanpa menambah mesin menyebabkan efisiensi menurun, ruang kelas menjadi lebih padat, dan mesin menjadi hambatan utama dalam produksi. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa kombinasi faktor produksi belum optimal. Terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan, di antaranya yang pertama itu adalah menambah mesin cetak sebagai faktor produksi tetap. Yang kedua adalah membuka pre-order selama musim wisuda. Yang ketiga adalah mengatur shift kerja. Dan yang keempat adalah membuka antrian secara digital. Kesimpulannya, peningkatan produksi harus diimbangi dengan faktor produksi yang tepat. Penambahan tenaga kerja saja tidak selalu meningkatkan output secara optimal. Oleh karena itu, produksi yang efisien memerlukan kombinasi faktor produksi yang seimbang. Teori produksi, kelola input, maksimalkan output.